Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Oke adik semua, kali ini aku akan membahas soal kimia Penmaba UNJ 2022 ya. Jadi bagi adik-adik yang mau ikut jalur mandiri UNJ silahkan nonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip karena aku akan membahas juga soal ujian mandiri lainnya. Nyalain lonceng notifikasinya ya, jangan lupa untuk like juga, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, kalau kalian mau mencari soal-soal Penmaba UNJ dalam bentuk ebook, aku bisa kalian order di sini ya. DM aja Instagram aku atau kalian bisa order di Shopee juga. Oke, bagi adik yang sudah siap buat belajar, yuk kita simak video yang berikut ini. Oke, ini soal part pertama dari Penmaba UNJ ya, mengenai kimia. Karena ujiannya itu ada TPS dan juga ada TKA-nya. Oke, kita baca dulu soal yang pertama. Umumnya glukosa dalam darah manusia sekitar 0,1% berat. Dengan demikian, konsentrasi glukosa dalam darah adalah. Oke, sebenarnya kita bisa mengasumsikan 0,1 gram ya glukosa dalam 100 ml. Oke, kalau kita mau mencari berapakah konsentrasi dari glukosa dalam darah, berarti kita bisa bagi 0,1 gram dari glukosa kita bagi dengan 100 ml. Oke, jadinya 0,1 dibagi 100 kan itu sama dengan 10 pangkat min 3 ya, gram dari glukosa per mililiter. Nah, karena satuan di sini dia maunya ke miligram, kalau 10 pangkat min 3 pun nggak ada juga kan di sini yang 1 gram. Jadi kita ubah ke dalam miligram dulu. Kira-kira ada nggak hasilnya ya? Nah, gram ke miligram itu kan kali 1000. Jadi 10 pangkat min 3 kali 1000 itu habis tinggal 1 miligram glukosa per mililiter. Oke, jadi jawabannya berada di option B. Oke, kayak gitu caranya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 47. Nah, di sini ada 9 ml 0,1 m dari CH3COH itu adalah asam cuka. Ka ini bukan 105 ya, tapi 10 pangkat min 5 diencerkan 10 kali. Jadi dia diencerkan 10 kali dan kemudian ditambahkan dengan 10 ml 0,1 molaritas dari NaOH, sehingga berapakah pH-nya gitu kan. Nah, caranya adalah berarti kita cari dulu berapa molaritas dari asam cuka ini setelah dilakukan pengenceran ya. Nah, jadi harus ingat rumusnya itu menggunakan rumus M1 ya. Jadi ini rumus untuk pengenceran. M1 kali volume 1 sama dengan M2 kali volume 2. Nah, molaritas pertamanya kan yang 0,1 ini kita masukkan. Kemudian volumenya 9 ml. Nah, katanya diencerkan 10 kali. Kalau dia 9 ml, kalau diencerkan 10 kalinya berarti 9 kali 10, 90 ml. Jadi M2-nya yang akan kita cari dan volumenya 90. Jadi M2-nya sama dengan 0,9 dibagi dengan 90 itu sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Molaritas. Oke, kalau sudah dapat molaritasnya, kita bisa masukkan ke mereaksikannya dengan NaOH dengan menggunakan rumus MBS. Nah, cara menggunakan rumus MBS tuh pastinya kalian harus cari dulu mol masing-masingnya. Ini kan yang pertama ya, rumus pengenceran. Kemudian ketiga kita cari dulu mol ya, mol itu kan N ya, dari CH3 COOH. Nah, rumusnya apa? Molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritasnya adalah yang ini ya, 10 pangkat min 2 ya, dikali dengan volumenya ya, pastinya volume setelah pengenceran kan, berarti dia 90. Jadi ini dapatnya 9 kali 10 pangkat min 1 atau 0,9 milimol. Kita cari mol dari NaOH-nya juga ya. Rumusnya molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya adalah 0,1 dikali dengan 10 ml. Jadi dapatnya 0,1, oh bukan 0,1 ya, tapi 1 milimol. Oke, kita udah dapatkan mol masing-masing, sehingga kita tinggal bikin ke dalam reaksinya lagi. Nah, kita bikin reaksinya CH3 ya,
COOH ditambah dengan NaOH. Nah, jadi asam direaksikan dengan basa pasti menghasilkan garam ya, atau CH3 COONA ditambah dengan H2O. Nah, kita bikin mula-mulanya, bereaksi, dan sisanya ya. Oke. Nah, jadi kita masukkan mol yang udah kita cari tadi. Kita masukkan ya. Oke, berarti di sini 0,9, di sini adalah 1, di sini bentuk-bentuk apa-apa. Nah, antara 0,9 dengan 1 yang paling kecil kan 0,9, berarti 0,9 di sini juga kita akan mencari reaksi yang bakalan habis bereaksi ya, atau tidak ada sisa. Ini habis nih, ini dapatnya sama dengan 0,1, ini 0,9, ini 0,9. Nah, jadi antara asam dengan basa ini yang bersisa ini adalah basa, itu basa kuat. Sehingga kita bisa mencari pH-nya dengan menggunakan, kita cari dulu konsentrasi atau molaritasnya dulu ya. Molaritas basa itu rumusnya adalah, kan itu tadi yang cari mol ya. Sekarang kalau cari molaritas berarti N dibagi dengan volumenya, volume total. Kenapa volume total? Karena mereka sudah bereaksi ya. Berarti 0,1 dibagi volume totalnya. Jadi tadi volumenya di sini 90 tambah 10 adalah 100. Jadi dapatnya 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita harus juga mencari NaOH ini berapa sih valensi basanya, yaitu Na positif ditambah dengan OH negatif. Nah, ini tuh kan sama dengan 1 ya, karena nggak ditulis. Jadi, valensi basa atau nilai B-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa masukin ke rumus mencari pH, yaitu OH- dulu sama dengan B dikali dengan molaritas basa. Berarti di sini 1, molaritasnya adalah 10 pangkat min 3. Sehingga OH-nya 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu masukkan ke rumus POH. POH itu rumusnya adalah min log dari 10 pangkat min 3 atau OH-. Jadi POH-nya adalah 3. Nah, barulah cari pH sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi pH laratan yang terjadi itu adalah di pH 11, yaitu jawabannya di option A ya, bukan A, option E. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Intinya cari rumus pengenceran, habis cari mol, bikin MBS. Ini juga rumus nih ya, ini rumus, ini juga rumus. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 48. Nah, di sini kita mencari OD reaksi terhadap Br2. Nah, OD reaksi itu kan di sini kan OD reaksi kita ambil dari percobaan dari reaksinya ya, ada NO sama Br2. Nah, di sini kita bisa mengambil pemisalan untuk mencari ODE. Kita anggap aja X-nya itu adalah NO dan OD-nya adalah si Br2-nya. Nah, karena kita mencari OD Br2, nah syaratnya adalah kalau kita mau mencari ODY atau OD dari senyawa Br2, berarti kita lihat percobaan X yang sama datanya, tapi yang kita ambil tuh datanya 2. Mana X yang sama 2 data? Boleh 1 dengan 4 ya, atau 4 dengan 5, atau 1 dengan 5. Nah, boleh terserah, hasilnya bakal sama. Coba kita ambil aja 4 dan 5, yang ini ya, yang ini dan dengan yang ini. Berarti kita ambil 4 dan 5. Nah, kita bandingkan. Nah, kalau ini kan 0,1 per 0,1 berpangkat ODX kali 0,2 per 0,3 berpangkat ODY sama dengan 0,001, itu kan lajunya ya, 0,001. Nah, jadi 1 bagi 1 habis ya kan. Nah, jadi ini enggak ada nih habis, jadi kita jadiin aja 2/3. Yang ini kita sederhanakan, ini sama dengan 1. Nah, kita harus jadiin 2/3 berpangkat berapa yang menghasilkan 1. 2/3 pangkat 1 kan, hasilnya 1. Nah, jadinya kita coret 2/3-nya sehingga didapatkanlah Y-nya 1. Y terhadap dari Br2. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal nomor 49. Nah, di sini ada atom X yang memiliki konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, sehingga senyawa ini mungkin dibentuk oleh atom X adalah, nah, atom X di sini elektrovalensinya tuh kan berada di subkulit S kan. Berarti dia yang ini 2 ini dia cenderung melepaskan elektron. Jadi X2 positif muatannya untuk si ini X-nya. Ingat ya, kalau elektronnya 1 sampai 3 itu mudah lepas membentuk ion positif. Kalau di 1 positif 1, kalau 2 positif 2. Tapi kalau elektronnya dari 5 sampai 7 itu dia mudah menangkap. Ya, kalau dia menangkap elektron
berarti muatannya muatan negatif gitu ya. Misalnya kalau dia terakhirnya 5, berarti 5 itu kan butuh 3 lagi untuk membentuk faktoran oktet, yaitu 8 elektron. Berarti 5 tambah 3 itu kan 8, berarti dia menangkap 3 elektron atau 3 negatif gitu. Nah, di sini kita uraikan satu-satu dulu. Ini H positif tambah X negatif, ini X positif tambah Cl negatif, Ca2 positif. Kenapa Ca ini 2 positif? Karena dia golongan 2A ya, maka muatannya juga 2 positif. Kemudian karena SO4 ini selalu muatannya 2 min, otomatis X-nya juga 2 positif. Kenapa? Nanti kan pas mereka bereaksi kan ini kan nanti dianggap habis aja atau ditiadakan, makanya X SO4 hasilnya di sini. Nah, karena dia dapatnya X2 positif di option D, jadi jawabannya di option D. Kalau kalian mau ngecek yang E juga boleh, ini 2 nya kita tarik, 3 nya juga kita tarik, berarti 2X, 3 positifnya dari sini, lanjut 3 nya kita tarik, 3 PO4, 2 nya dari sini, 2 negatif. Jadi X di sini positif 3, berarti bukan ini ya. Jadi jawaban lebih tepat adalah option D. Gampang ya? Kita lanjut ke soal nomor 50. Suatu elektron berpindah dari kulit K ke kulit M. Pernyataan yang benar adalah, jadi kulit-kulit ini kan berdasarkan teori atom Niels Bohr ya, berdasarkan kulit nih. Nah, jadi kulit itu ada kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Umumnya kayak gitu. Dimana kulit pertama itu kita biasanya nyimpulin dengan L, kedua M, ketiga M, dan ketiga N. Nah, jika misalnya elektron itu berpindah dari K ke kulit M, ya kan? Berarti kan kulit pertama ke kulit ketiga, anggaplah seperti itu. Maka apa yang terjadi? Elektron menyerap energi sebesar selisih energi orbital M dikurang dengan K. Ya benar kan, M dikurang K, jadi dia menyerap. Nah, jadi jawabannya adalah udah pasti option A. Kalau udah ketemu berarti nggak usah cek yang lain. Kayak gitu cara menghemat waktunya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gas asetilen dapat dihasilkan dari, kita tulis dulu reaksinya. Kita tulis dulu ya. Ca C2 ditambah 2H2O, ya kan? Menghasilkan kalsium hidroksida atau CaOH2 kali ditambah C2H2. Nah, nilai kalor pembakarannya itu adalah 320 kilokal mol min 1, berarti ini nilai delta H-nya sama dengan min 320 kilokalori per mol. Oke. Nah, setelah kita dapatkan jika dalam prosesnya digunakan 320 gram dari si kalsiumnya, kalsium karbida kan yang ini didapatkan 320 gram dengan asumsi yang dipakai bereaksi itu cuma 60%, berarti kan berapa 60% dari 32 gram, kayak gitu maksudnya nanti ya. Maka pada pembakaran gas asetilen terbentuk dihasilkan kalor. Jadi kalau tanya kalor, pasti yang ditanyakannya adalah nilai Q. Oke, caranya gimana? Caranya kayak gini ya. Kita tulis dulu. Berarti kita kan mencari nilai Q. Itu kan rumusnya adalah delta H-nya dikali dengan nilai molnya. Nah, sekarang kita cari delta H-nya kan udah dapat tuh min 320. Ya kan, kita kali molnya belum kita dapatkan. Kita cari dulu mol dari kalsium karbida ini. Nah, 60% dari 3. Jadi kita cari dulu berapa sih 60/100 dari 320 yang ini gitu. Oke, kalau kita jumlahkan, ya ini kita coret ya. 0 dari atas dengan bawah, ini juga dengan ini. Jadi 32 kali 6 kali 2 aja 12, sisip 1, berarti 6 kali 3 18, berarti dia 192 gram. Oke, kita dapatkan, sehingga untuk mencari mol rumusnya apa? Massa dibagi dengan mR. Jadi mol itu tadi kita udah belajar sebelumnya, molaritas kali volume. Nah, mol itu juga ada hubungannya massa dibagi dengan mR. Massanya 192 ya, kita bagi dengan mR dari CaF2 ini. Ca kan nilainya 40. C ini 12, karena dia ada 2 atom, berarti kita cari dulu lah sini ya mR dari C2 gitu. Berarti Ca-nya 40 ditambah 12 kali 2 adalah 24. Jadi mR-nya 64. Kita bagi dengan 64. Oke. Nih, kalau kita bagi dapatnya adalah 3 mol. Pas ya. Jadi kita masukkan di sini 3 mol. Jadi ini dapatnya min 960 kilokal. Nah, jadi dapatnya adalah option A. Kak, gimana nih ketika aku lihat ini sini nggak ada nilai negatif? Ingat, nilai negatif ini cuma tanda bahwa dia melepaskan kalori yang disebut dengan reaksi eksoteren. Kayak gitu aja sih.
Oke ya, nggak masalah. Oke. Jadi ini cukup sampai di sini ya, karena kalau nanti terlalu panjang kalian bosan, kita lanjut aja ke part 2-nya. Jika kalian ada komentar atau masukan tentang video mau dibikin ke depannya, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan ingat, aku udah pernah bahas juga dari tutorial sebelumnya tentang soal-soal mandiri, silahkan cek aja di playlist YouTube ini. Thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.